Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak anugerah nikmat kepada kita di hari ini dengan cuaca yang sedikit rintik-rintik. Semoga kita senantiasa mendapatkan keteduhan, mendapatkan kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa betul-betul tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam Allah semoga senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan tentang dosa dan taubat. Sebagai manusia biasa, tentu tidak lepas dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap keturunan Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan yaitu melakukan taubat. Guru saya, guru mengaji dulu pernah mengatakan, seseorang itu kalaupun dia tinggal sendirian di tengah hutan belantara, maka dia akan melakukan dosa. Itu manusia. Pada umumnya manusia melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Kemudian dia mengilhamkan kefujuran, kejahatan dan ketakwaan pada setiap insan. Jadi setiap manusia itu memiliki potensi untuk melakukan kejahatan dan juga memiliki potensi untuk melakukan ketakwaan. Ketakwaan kalau menurut ulama syar'i, takwa itu imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi semua orang, semua manusia berpotensi melakukan kesalahan. Dan Islam melarang kita semua untuk menceritakan dosa-dosa kita, karena Allah telah menutup aib-aib setiap insan. Dan Islam juga melarang untuk menceritakan dosa orang lain kepada orang lain juga, karena itu yang disebut dengan hibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asa rabbukum ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sempurni-murninya. Semoga Allah menghapus dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang bertobat itu nanti di yaumul akhirat akan memancarkan cahaya di hadapannya dan di samping kanannya, seraya mereka berkata, Ya Rabbana atmim lana nurona waghfir lana. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya pada kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Itu motivasi yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa bertaubat. Dan kita dilarang untuk berputus asa dari bertaubat. Jika kita sudah bertaubat, kemungkinan melakukan maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi. Kalau di dalam buku Atomic Habits ada cara bagaimana merubah kebiasaan buruk, bad habits, dan menggantinya dengan good habits. Kita harus menggunakan the power of repetition, kekuatan pengulangan. Biarkan hati yang biasanya melakukan kebiasaan dosa, lakukanlah taubat sehingga hati itu lelah. Dan pada waktunya nanti hati itu akan tunduk patuh kepada Allah. Dan pada saatnya sangat mungkin ketika Allah memanggil, Allah mencabut ruh kita, Allah mewafatkan kita dalam kondisi taubat kepada Allah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, uruslah dirimu. Kita harus menjaga diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk senantiasa menghindari dari hal-hal yang membuat kita binasa. Hari ini kita bisa membaca diri kita, karena diri kita, kata Allah, sebagai ayat-ayat kauniyah. Diri kita sebagai kitab. Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu pada hari ini sebagai penghisap atas dirimu. Sebetulnya diri kita adalah kitab yang kita bisa baca, yang segala perbuatan kita dicatat oleh malaikat pencatat amal, kebaikan dan keburukan. Nanti di padang mahsyar kita akan diberikan buku catatan amal. Apakah dalam catatan amal itu lebih banyak buruknya atau lebih banyak amal baiknya? Kitab yang akan diserahkan kepada kita di Yaumul Mahsyar itu bisa kita baca saat ini. Cover dari kitab itu buku kalau dalam fisiknya.
Cover pertama adalah di mana kita dilahirkan. Cover terakhir adalah di mana kita dimatikan. Dan di setiap halaman-halaman itu ada siang malam, ada jam-jam. Yang kalau pagi tadi kita sholat subuh berjamaah di masjid, maka malaikat mencatat itu. Dan kita bisa merefleksikan, kita bisa membaca diri kita bahwa pagi tadi kita melakukan sholat subuh, itu tercatat sebagai kebaikan. Dan kita bisa membaca kitab dalam diri kita. Kalau misalkan 1 tahun yang lalu kita melakukan dosa, entah itu dosa besar atau kecil, itu kita bisa tahu ada catatan dosa dalam kitab diri kita. Nah, dosa-dosa itulah yang harus kita taubati untuk selalu istiqomah bertobat. Semoga sarana tobat ini menjadi sarana tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Unzur maqala la tangzur man qala. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.